Di ibadah yang kedua ini. Haleluya, masih Pak Ciri yang luar biasa, yang lainnya biasa-biasa. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya abang-abang? Haleluya, dahsyat luar biasa, yang abang-abang cuma di belakang ya. Baik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita, ibadah yang kedua ini. Namun sebelum memulai ibadah kita yang kedua ini, beritahu dulu samping kiri kananmu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Bilang, haleluya. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa sapa dulu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur padamu Tuhan buat hari yang indah ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih Bapa yang baik buat napas hidup yang baru Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur padamu Tuhan buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya damai-Mu, kasih-Mu Tuhan melingkupi bangsa kami Indonesia Bapa. Indonesia aman, damai, tentram Tuhan. Bahkan juga Kau memberkati Tuhan Yesus pemerintahan kami dari pusat sampai daerah-daerah Bapa. Biarlah Tuhan pemerintahan kami Tuhan Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka peduli akan bangsa ini Bapa. Berikan hati Bapa bagi Presiden kami Joko Widodo Tuhan dan Wakil Maruf Bapa untuk membangun bangsa ini. Untuk menjadikan bangsa ini Bapa menjadi bangsa yang besar Tuhan. Berikan dia hikmat bijaksana Tuhan. Bahkan juga memberkati Tuhan semua kepala-kepala daerah Tuhan. Dari gubernur wakilnya Tuhan, wali kota wakilnya Tuhan, bahkan bupati dan wakilnya. Biarlah juga Tuhan roh takut akan Kau berikan bagi mereka. Berkati juga Tuhan DPR, MPR, DPRD Tuhan. Bahkan semuanya Tuhan yang dalam pemerintahan kami memberkati Tuhan. Biarlah Bapak semua bergandengan tangan Tuhan untuk membangun bangsa ini Bapak. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Engkau mencurahkan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa kami Indonesia Bapak. Selamatkan Tuhan suku-suku atas bangsa kami. Selamatkan jiwa-jiwa atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI Polri Tuhan. Yang selalu berjaga-jaga Tuhan. Untuk keamanan, ketentraman, kedamaian kepada bangsa kami ini Bapak. Berikan bagi mereka Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan. Hikmat pada Bapak Tuhan bagi mereka juga Tuhan. Bahkan juga roh keberanian, ketegasan bagi mereka Tuhan. Untuk menindak segala bentuk teror-teror. Untuk menindak segala bentuk ancaman atas bangsa kami Bapak. Bahkan juga berkati juga Tuhan BIN Bapak. Bahkan juga Densus 88 Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Untuk menyingkapkan Bapak segala gangguan bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan. Buat KPK Tuhan yang menangani setiap korupsi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati juga Tuhan. Kau pakai KPK Tuhan. Untuk menyingkapkan segala bentuk korupsi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Berikan mereka keberanian, ketegasan Bapak. Untuk menyingkapkan Bapak segala bentuk korupsi atas bangsa kami Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan kejaksaan Tuhan. Yang menangani setiap perkara hukum Tuhan. Biarlah Tuhan hukum ditegakkan atas bangsa ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan. Buat gereja-gereja-Mu atas bangsa kami. Bangun dan bangkitlah gereja-gereja-Mu. Menjadi garam dan terang Tuhan. Bahkan menjadi pendoa-pendoa syafaat atas bangsa ini Bapak. Bahkan kami berdoa juga Tuhan. Bilalah melalui gereja-gereja-Mu Tuhan. Matius 28 ayat 19 Bapak digenapi Tuhan. Semua bangsa menjadi murid-Mu. Semua orang tak sujud menyembah Engkau Tuhan. Mengaku bahwasanya kalau Yesus juru selamat mereka Bapak secara pribadi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan para pemimpin rohani kami Tuhan. Dari yang di pusat sampai yang di cabang-cabang Kau berkati. Pakai semua hamba-hamba-Mu lebih luar biasa. Khususnya juga Tuhan gembala kami yang ada di GBI Bang Kantor. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Bapak Hartono Siregar Tuhan sebagai abab, sebagai alat-Mu Tuhan untuk membangun, mengembalakan GBI Bang Kantor dan Martubung Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya Tuhan. Bahkan juga berkati juga Tuhan Yesus yang baik. Buat rencana pembelian gedung gereja GBI Bang Kantor Tuhan. Biarlah Tuhan semua umat bergandengan tangan Tuhan. Sehingga gereja GBI Bang Kantor Tuhan bisa dibeli dan dibayar lunas Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap program-program kami Bapak, Engkau memberkati, Engkau mengurapi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat Medan Utara khususnya Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi atas Medan Utara. Lawatan-Mu terjadi, roh keselamatan terjadi atas Medan Utara Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang ada di Medan Utara Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik. Buat ibadah kami yang kedua yang akan kami mulai Tuhan. Berkati urapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Khususnya gembala kami Bapak Hartono Tuhan yang akan pakai kebenaran Bapak. Pakai urapi lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkannya Tuhan menjadi rem dalam kehidupan kami. Menjadi terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga berkati juga Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang ambil dan pelayan Bapa. Diakan diakonis, guru-guru sekolah minggu, worship leader, singer Tuhan. Bahkan juga Ayub yang memusik, multimedia. Semuanya yang ambil bagian Kau memberkati mengurapi kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk melayani Kau di ibadah kedua ini. Biarlah Tuhan pengampunan daripada Bapa turun untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Bapa yang telah tiba di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan pengurapan baru turun atas umat-Mu Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, biarlah Bapa setiap pergumulan umat Bapa Engkau buka jalan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di lantai 1. Biarlah juga Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Bertambah-tambahlah kiranya Tuhan bilang anak-anak sekolah minggu yang ada di ibadah kedua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menjawab, yang melawat, Roh Kudus yang memberkati anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami undang Tuhan hadirat-Mu tengah-tengah ibadah kami. Di ibadah kedua ini Bapa, di waktu pujian penyembahan dinaikkan Tuhan, Engkau hadir dan bertata di tengah-tengah pujian umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus tempat ini dengan darah kuasa-Mu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan seluruh tempat Bapa Engkau berkati. Malaikat berjaga-jaga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap perlengkapan yang pakai Tuhan. Baik itu musik, listrik, semua yang Engkau pakai Bapa Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini Bapa di ibadah kedua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang siap melayani ibadah kedua ini bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami boleh datang ke tempat ini. Satu hal kerinduan kami di ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami boleh kembali menikmati hadirat-Mu. Kami sepanjang minggu yang telah berlalu Kau telah memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Tiba saatnya kami boleh memberkati Engkau lewat pujian kami. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Karena hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memenuhi kami Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong, menuntun bahkan memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus peliharaku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati
Tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu, dalam naungan. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, ku buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Oh, seluruh hidup kami di altarmu, ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih hidup kami. Oh, di altarmu, ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahanmu, haleluya, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku buka hati. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan Bapa Ibu. Roh Kudus sana pada hari ini kami berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih, oh, seluruh hidup kami Tuhan. Oh, kami buka hati, buka hati. Come on.
padamu. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Rohmu yang kudus penuhi kami pagi hari ini. Rohmu yang hidup penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la 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 Mari buka hatimu Bapak Ibu untuk Roh Kudus. Roh Kudus hadir pada pagi hari ini, ibadah yang kedua ini. Kau ambil alih hidup kami di ibadah kedua ini Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul. Jikalau kami percaya Engkau hadir Tuhan, kami lebih daripada itu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir hari ini Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Dengan hadirat-Mu kami puas ya Tuhan. Dengan hadirat-Mu kami dikuatkan. Biar Roh-Mu pagi hari ini boleh melawan kami. Melawan kami, menyegarkan jiwa kami Tuhan. Membakar roh setiap kami Tuhan. Membakar roh kami dengan api cinta-Mu. Zaman kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la 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 sande. Ya la 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 la. We bless you, we bless you, we bless. Haleluya, haleluya. Jamah kami, jamah. Penuhi kami Tuhan. Kami percaya di dalam Roh Kudus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan ya Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la.
kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami di ibadah yang kedua ini ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapi kami pagi hari ini Tuhan dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi, bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Katakan sekali lagi dengan iman, minta Roh Kudus mengurapi kita Bapak Ibu. Haleluya. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu di tempat ini. Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan minyak baru. Haleluya. Kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat. Katakan dicurahkan di gereja ini. Dicurahkan di gereja ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Biarlah Tuhan Kau mengurapi kami dengan minyak yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh dipenuhi terus dengan hadirat-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu lah yang menuntun, menolong, bahkan memelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan di kesempatan yang ada hari ini Tuhan, di hari Sabat ini, kami boleh Tuhan menemukan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami mengalami sesuatu yang baru pada hari ini Tuhan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini mengalami kelepasan. Setiap kami yang hadir mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami kelegaan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih lagi itu kami boleh menyembah. Bahwa kami lebih lagi itu kami boleh memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Bagi kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Saya percaya kabarnya hari ini luar biasa. Amin. Karena di mana Yesus telah naik ke sorga dan Yesus berjanji Dia akan mencurahkan Roh-Nya atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Beritahu sampai kiri kanan memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Karena pesan dari Tuhan Yesus kita harus menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau menuai di akhir zaman ini. Lapangkan tangannya. Berikan tepuk tangan yang berbahagia Allah kita. Haleluya. Firman-Mu kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh bersamaku. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Ku percaya. Ku percaya. Suara-Mu menuntun jiwaku, firman-Mu sumber segalanya. Sama-sama ya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan, ku berlari, mengejar sama mimpiku. Katakan firman-Mu. Ya, yo tepuk tangan sama-sama saja. Firman-Mu iya dan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kebenaran kami. Firman-Mu kebenaran. Saya percaya suaranya boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Katakan lebih dahsyat lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku percaya, suara-Mu menuntun jiwa. Firman-Mu, firman-Mu, sumber segalanya. Sama-sama ya.
menuntun jiwaku. Roh Kudus penuhi kami. Firman-Mu sumber segalanya. Sama-sama deh. Hikmat-Mu, Hikmat-Mu yang sama-sama berjalan. Berlari, tegakkan bersama mimpi-Mu. Takkan goyah, mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu. Lagi katakan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu yang mampukan ku berjalan. Takkan ku goyah, dan mau tetap setia selamanya. Ku percaya firman-Mu yang ada. Amin. Firman-Mu yang ada. Sekali lagi, firman-Mu yang ada. Amin. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami diberkati hari ini. Kami diberikan kelimpahan hari ini. Kami dipenuhi dengan Roh-Mu hari ini. Haleluya. Sorakan yeay. Woo. Haleluya. Katakan firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. Beritahu sekali lagi samping kiranya engkau luar biasa hari ini. Bilang haleluya. Yang luar biasa silakan duduk Bapak Ibu. Yang luar biasa silakan duduk. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Selamat memberi, Tuhan berkati. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan.
kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, dan Dia akan mencurahkan rohnya atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Kami tahu hari-hari inilah hari-hari pencurahan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami percaya kami akan dibangkitkan, kami akan dipenuhi dengan kuasa, kami akan dipenuhi otoritas. Bahkan ajar kami lebih lagi Tuhan, mengerti akan isi hati-Mu, mengerti akan rencana dalam hidup kami. Terima kasih buat hadiratmu di tempat ini. Kami percaya kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dan yang miskin Tuhan sanggup memperkaya dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan cara sederhana. Kuduskan, sucikan kami, ampuni dosa pelanggaran kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Sehingga berkat-Mu tidak terhalang untuk kami nikmati. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yang siap mendengar firman Tuhan dan diberkati firman Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silahkan duduk Bapak Saudara. Kami berharap Bapak-bapak atau Ibu yang di belakang boleh maju ke depan biar enak. Karena memang jangan sampai timpang. Nah, di sini Bapak Ibu. Karena satu ini sudah jam 11:30. Nanti kita terpengaruh. Amin Bapak Ibu. Amin katanya. Ternyata sudah ngantuk, ya kan? Agar semangat terus menyambut firman Tuhan. Karena apa? Ketika firman Tuhan kita dengarkan Bapak Ibu, maka iman kita timbul, semangat kita timbul. Nah, itu dia yang terpenting. Saya sapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Saudara, sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Wow, dahsyat luar biasa ya. Kita terasa sudah memasuki minggu yang kelima di bulan Mei ini. Kita sudah masuk pertengahan daripada tahun ini. Minggu depan kita sudah masuk minggu pertama bulan Juni. Artinya kita sudah lalui tahun ini setengah tahun. Ya puji Tuhan, langsung saja Bapak Ibu, sesuai dengan tema ataupun tuntunan yang diberikan pemimpin kita. Bahkan sesuai dengan, yaitu di mana hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak izinkan kita sendiri, tapi Dia mengirimkan Roh Kudus. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menyikapi, ikut ambil bagian di dalam tuaian yang sangat besar ini. Karena tema bulan ini adalah sukacita penuaian. Siap untuk menuai? Aminnya lemah sekali. Kenapa? Gitu nanti bisa menuai harus nabur dulu. Biasanya kan gitu. Harus semangat. Ibaratkan kita ini seperti petani Bapak Ibu. Kita sudah menabur padi, kita sudah menanam kacang, kita sudah menanam bawang. Tapi pada saat kita memperoleh hasil tuaian itu panen itu kita bersuka cita. Seperti itu. Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan? Ayo ikut ambil bagian di dalamnya, itu yang terpenting. Kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Perhatikan Bapak Ibu, saya akan baca firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi tubuh kita inilah persembahan untuk Tuhan. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita harus sadari bahwa hidup kita, tubuh kita ini adalah persembahan untuk Tuhan. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tuhan berjanji pada saat Dia naik ke surga, Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mendiami tubuh kita. Roh Kudus akan berdiam di dalam
tubuh kita ini. Jadi saudara harus sadar, saudara harus yakin bahwa tubuh kita ini ada DNA ilahi. Yang percaya kata amin. Kenapa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makanya Tuhan rindu agar rohnya tinggal di dalam kita. Kita bisa bermitra dengan Roh Kudus. Atau Parakletos, penolong. Dia akan menolong kita, mengajar kita, membimbing kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu tidak berhenti sampai di situ. Banyak orang hanya mengerti, aku pada gereja udah persembahkan tubuhku. Tapi Tuhan mau Roh Kudus diberikan kepada kita. Seperti saya sampaikan hari Kamis yang lalu, kita buka di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 32. Kalau kita mengalami wabah 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, perhatikan, jangan lihat sakit penyakitnya. Tapi lihat di balik itu, dan akan terjadi kegerakan, gelombang yang dahsyat. Mungkin seperti ini perkiraan Bapak Ibu, gelombang dahsyat itu semua di Roh Kudus. Mungkin, ada juga seperti itu. Tapi lihat, tahukah Bapak Ibu, cara Tuhan itu unik hari-hari bekerja. Siapa pernah dengar lagu, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Saya percaya semua kita dengar, semuanya dengar itu ya. Bahkan kita hafal. Waktu anak-anak pun kita dengar itu. Tapi lihat, bukankah itu sedang viral hari-hari ini? Yang memviralkan siapa Bapak Ibu? Bukan anak Tuhan. Dan pada saat mereka nyanyikan itu, lihat cara Tuhan bekerja. Ini yang harus kita tangkap. Kenapa hari ini banyak orang yang dulunya mereka, maaf nih, tanda petik mereka ejek, bahkan mereka sepele. Tiba-tiba mereka nangis, Tuhan. Karena mereka dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus. Dilawat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Lihat kegerakan hari-hari yang terjadi. Memang ada juga orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya akan lebih banyak orang datang kepada Tuhan daripada orang yang meninggalkan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kenapa? Ini firman. Yoel pasal kedua 28 sampai 32 firman itu berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bahkan kalau kita baca dalam bahasa Inggris lebih dahsyat lagi, atas semua daging. Artinya yang bergerak. The flesh. Ini dahsyat luar biasa. Untuk apa Bapak Ibu? Begini, di hari-hari terakhir akan terjadi kegerakan yang sangat dahsyat kepada gereja Tuhan. Dan saya mau sampaikan akan terjadi yaitu kedahsyatan yang akan membinasakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Perhatikan di sini. Oke, diganti aja ke bahasa Indonesia. Ya, ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku hari-hari itu. Untuk apa Bapak Ibu? Siapa percaya semua kita di tempat ini adalah anak Tuhan? Angkat tangannya. Wow, ya luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Pak Ustadz, heran kalau tiba-tiba kita dipenuhi Roh Kudus. Karena memang Tuhan rindu tubuh kita menjadi tempat kediamannya. Tuhan rindu memomeka kita. Selanjutnya, juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan curahkan roh pada itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Di hari-hari terakhir, kenapa Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara saya mengalami lawatan Tuhan yang sangat dahsyat luar biasa. Kenapa? Di hari terakhir akan ada penampian. Akan muncul yang namanya nanti baca dalam Matius pasal 25. Domba atau kambing. Kambing itu yang suka merontak. Kambing itu gak mau tahu. Kenapa? Kalau kambing kita gembalakan, dia seringkali mau nanduk kita. Artinya orang yang tidak taat akan perintah Tuhan. Orang yang tidak menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi kita baca di dalam Roma pasal 12. Dan dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Kenapa Tuhan rindu? Di hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan, keadaan kita bukan semakin baik. Dunia akan prediksikan. Kenapa? Ini penggenapan firman Tuhan. Tapi satu hal janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan sertai kita. Bahkan Tuhan akan bentengi kita. Ketika kita mengerti
Apa yang menjadi isi hati Tuhan hari. Dan Tuhan rindu di hari-hari terakhir saudara dan saya menjadi ikut ambil bagian di dalamnya. Bukan sebatas penonton. Mana lebih bergembira, pemain atau penonton? Kalau bergembira penontonnya. Tapi yang menikmati siapa? Oh, pada saat menang, pemainnya Bapak Ibu. Karena apa? Menjadi pelaku, ikut di dalamnya. Mari kita sadari, mari kita ikuti dan lihat di sini. Perhatikan kita kembali di dalam Roma pasal yang ke-12 itu. Tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba nih, dari kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah persembahan untuk Tuhan. Tapi baca dalam Roma pasal 12 ayat 11. Kita lompat-lompat aja, nanti Bapak baca di rumah ya. Ayat 11, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu nyala dan layanilah Tuhan. Wow, dahsyat. Jadi tujuan Tuhan mencurahkan rohnya, tujuan Tuhan mengurapi saudara dan saya, agar kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang sangat besar dan mulia ini. Itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan, lalu saya katakan dari mimbar, bagi Bapak Ibu yang sudah dipenuhi Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan rohmu di dalamku. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan mengalami lawatan Roh Kudus, berdoa, Tuhan penuhi aku dengan rohmu. Kenapa? Itu firman. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Dari mana kita tahu? Lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1-4. Karena mereka menanti-nantikan, karena mereka begitu rindu. Bahkan apa yang sesungguhnya Tuhan janjikan itu. Karena kalau Kisah 1 kan peristiwa daripada kenaikan Tuhan Yesus kan dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi mereka berkumpul di situ Bapak Ibu. Mereka berkumpul orang-orang percaya itu. Atau buka dalam Kisah 1 ayat yang ke-14 ya. Coba Kisah 1:14. Kisah 1 ayat 14. Masih Kisah 2 itu. Kita tunggu ya. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kenapa ada kata-kata di situ Maria ibu Yesus? Artinya apa? Mereka walaupun laki-laki dan perempuan mereka berkumpul, mereka nanti-nantikan itu. Apa sih yang menjadi janji Bapak itu? Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 14 saya yang ke 1-6 kan dikatakan janganlah gelisah hatimu. Karena apa? Murid-murid itu kan berkata, aduh sudah enak bersama guru ini. Sudah nyaman bersama guru ini. Kenapa? Mereka tahu sebentar lagi mereka akan berpisah, murid-murid itu. Tapi lihat, ketika mereka menantikan janji Bapa itu, mereka benar-benar menanti di Yerusalem. Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Nah, perhatikan di Bapak. Kisah Rasul 2:4. Kisah 2 ayat 1-4. Ayat 1 dulu, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, yaitu di upper room yang mereka sudah persiapkan diri. Mereka bersama-sama nantikan. Tiba-tiba, yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2 ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka, apa dikatakan? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Wow, mereka dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Itu sudah janji Tuhan. Dan apa berarti Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama mungkin, minggu hari Kamis sudah saya sampaikan ya, menginsapkan kita akan dosa. Kita sadar, kita ini orang berdosa. Ampuni aku Tuhan, aku salah, aku silap. Aku punya kelemahan, aku punya kekurangan. Yang kedua, menginsapkan dunia. Dan Roh Kudus, perhatikan di dalam Yoel pasal yang kedua itu, Roh Kudus dicurahkan kepada gereja, tapi dunia akan mengalami penghakiman. Itu harus kita mengerti. Akan ada mujizat-mujizat yang menakutkan. Makanya jangan heran kalau hari ini kita mendengar tiba-tiba gelombang. Kenapa? Tuhan mau agar orang itu berseru kepada Tuhan, agar orang itu mau. Firman Tuhan berkata, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara janji firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ini? Seringkali kan ketika kita tanya, ayo bersama-sama kita terjemahkan sendiri ya. Di sini pelayanan itu bukan hanya berbicara tentang di gereja. Jangan. Pelayanan itu kalau Bapak Ibu terpanggil, digerakkan Tuhan, ikut ambil bagi dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa mendaftar sama Pak Jire, Wakor Bakum kita. Pak, aku rindu melayani. Puji Tuhan, Pak Junta dengan Pak Jebua sudah ikut bergabung bersama dengan kita. Dan Pak ini kami berterima kasih. Kalau Bapak Ibu mungkin Tuhan gerakkan engkau juga harus berdampak di marketplace. Kalau semuanya melayani di gereja, siapa yang ada di marketplace Bapak Ibu? Kenapa? Tuhan pakai umatnya, Tuhan pakai gerejanya, Tuhan pakai saudara saya, orang-orang percaya itu. Makanya dikatakan di firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa, itu berbicara dunamos. Saya dulu Bapak Ibu, sebelum diberi Roh Kudus, ngomong terbata-bata. Bahkan mohon maaf, ketika saya pertama kali khotbah, itu menjadi sejarah, bahkan yang tidak bisa dilupakan. Maaf nih, hampir terkencing-kencing. Pertama kali saya khotbah, itu di Semu 16, yang ada di Komplek Terjun. Kenapa? Karena pembicaranya enggak datang. Saya yang berkhotbah. Bayangkan pertama, anak-anak murid-murid itu lompat mereka ke meja, bahkan gini-gini mereka. Apa yang bisa khotbahkan Tuhan? Enggak ada persiapan. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengajari saya, saksikanlah bagaimana kamu dipanggil Bapa. Tiba-tiba sesudah saya menyaksikan hanya 10 sampai mungkin enggak sampai setengah jam. Tiba-tiba mereka nangis. Kenapa? Saya ini orang yang dijamah Tuhan, yang disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Karena saya pelaku narkoba. Benar Bapak Ibu. Saya lah pelaku narkoba yang paling tidak pernah masuk penjara. Jadi saya bersyukur. Di situ saya mengerti. Bahkan dari situ saya diberikan keberanian. Saya gak peduli mau 2, mau 1000. Saya bukan melihat orang. Tapi bagaimana Tuhan memakai kita, bagaimana Tuhan mau kehendaknya digenapi dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Dan perhatikan sini Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan lihat, kita kembali kepada firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12. Dikatakan begini, biarlah rohmu menyala, layanilah Tuhan. Seringkali kita kotak-kotakan melayani Tuhan itu harus di gereja. Tidak Bapak Ibu. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu harus menunjukkan nilai-nilai tentang kerajaan surga. Bagaimana Bapak bisa menerapkan itu? Ya dengan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita seperti ini. Maaf nih, kalau mungkin kita belum diberi Roh Kudus, timbangan kita sering miring. Ya kan? Tapi sudah kita diberi Roh Kudus akan ajarkan, oh ini miring ini timbanganmu. Kenapa? Tuhan itu mau seimbang. Makanya dikatakan gereja atau orang percaya diibaratkan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Mungkinkah Raja Wali terbang tinggi kalau hanya punya satu sayap? Tidak bisa Bapak Ibu. Raja Wali akan terbang tinggi ketika dia mengepakkan sayapnya secara seimbang. Makin naik terus, makin naik tinggi. Dan lihat Tuhan mau. Yang menjadi pertanyaan, ada orang berkata, Pak, aku ini miskin, aku ini gak tahu apa-apa, aku gak punya apa-apa. Bukan masalah Bapak Ibu dan saya gak punya apa-apa, Tuhan gak peduli dengan itu. Sikap hati kita yang Tuhan lihat. Dan kita akan belajar dari satu jemaat. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8, ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu pelajari di dalam Korintus, nanti baca surat Korintus, di situ luar biasa kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tapi jangan heran juga di situ banyak pelanggaran. Karena dikatakan di mana burung nazar berkerumun. Sama seperti ini. Tapi perhatikan, Tuhan mengingatkan kita. Jadi gak ada alasan, Pak aku miskin, aku susah. Apa alasan Bapak Ibu? Kita bisa lihat ini solusinya. Kita buka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Perhatikan Saudara. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi kita belajar dari mereka. Siapa mereka? Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan, aku punya masalah Pak. Aku udah persoalan Pak, usahaku enggak jalan Pak. Nih mereka, kita baca ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini sudah pencobaannya. Biasanya kan di firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan yang biasa. Tapi ini jemaat di Korintus luar biasa. Dikatakan ini, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Apa dikatakan Bapak Ibu?
sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat apa dikatakan? Miskin. Oke. Kita kategorikanlah kita ini. Kita ibaratkanlah kita ini miskin. Dan saya percaya gak ada yang miskin di sini. Mungkin menuju kepada yang namanya kehidupan yang berkelimpahan. Yang percaya kata amin. Kenapa? Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Gak apa-apa Bapak Ibu hari ini kita mengalami kekurangan. Kenapa? Tuhan mau kita mengalami proses. Tapi di sini dikatakan sangat miskin. Apalagi persamaan sangat miskin, di bawah sangat miskin. Orang Batak bilang apa? Orang Batak bilang ini, namora jong, dohot, nabogus, jong. Nah, itulah kira-kira. Ya kan? Ini jemaat ini sangat miskin. Wow. Jadi mereka bisa punya alasan. Nah, Paulus, udahlah, kau aja lah di situ. Kami ini kan jemaat-jemaat yang sangat miskin. Tapi kita lihat spirit mereka Bapak Ibu. Kita lihat respon mereka. Perhatikan ini. Ayat selanjutnya. 3. Aku bersaksi. Wow, Paulus menyaksikan mereka. Bahwa mereka telah memberikan menurut, apa dikatakan? Kemampuan mereka. Satu level. Ya kalau kita hanya bisa, aku mampu ya bisa Bapak Ibu. Tapi lihat. Lebih dahsyat lagi jemaat Makedonia ini. Gak berhenti sampai di situ. Apa dikatakan? Bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow. Ini luar biasa ini. Rahasianya di mana? Ini yang terpenting. Banyak orang ketika Tuhan kecewa. Kenapa? Sedang diproses. Tuhan gak adil. Begitu dekat aku dengan Tuhan, yang saya dapati seperti itu. Keluhan seperti itu. Pak gitu aku mau ikut FA, mau ikut 2 terobosan. Kita kan ada program itu ya. 2 terobosan, 2 malam. Bahkan aku mau dekat sama Tuhan. Pak, kok semakin banyak pencobaannya ya. Ya iyalah Bapak Ibu, Tuhan mau lihat motivasi kita. Kita dekat sama Tuhan karena ada maunya atau karena ketulusan hati kita. Lihat ini. Dikatakan begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya apa? Jemaat Makedonia mampu berbuat di luar daripada kemampuan mereka. Bayangkan Bapak Saudara. Jadi kalau hari ini Bapak berkata, Pak Pendeta aku miskin. Jemaat Makedonia sangat miskin. Pak Pendeta aku punya masalah. Aku punya persoalan. Jemaat Makedonia punya persoalan yang sangat berat. Tapi sukacita mereka tidak hilang. Sukacita mereka tidak, bahkan dikatakan sukacita mereka meluap. Wow. Pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang ketika masalah? Puji Tuhan aku mulai persoalan. Tapi lihat. Saya percaya mungkin seperti itulah jemaat Makedonia. Gak apa-apa kami ditindas. Gak apa-apa kami gak makan. Yang penting pekerjaan Tuhan dilakukan, yang penting pekerjaan Tuhan selesai, yang penting pekerjaan Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu. Pelajaran apa yang kita mau ambil dari sini, itu yang terpenting. Tuhan mau agar terjadi yang namanya keseimbangan di dalam kehidupan kita. Lihat ayat selanjutnya. 4. Next, 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Sangat jarang kita jumpai. Ya puji Tuhan lah. Kita mendengar Pak Jere ngomong sama Pak, Bapak itu mau melayani. Ya puji Tuhan. Tapi sangat jarang. Bahkan ketika kita suruh ambil, ayo bersama-sama kita yuk. Nanti Pak Pendeta. Tunggu usahaku diberkati dulu. Udah usahanya diberkati, nantilah Pak Pendeta. Tapi ketika ada masalah, Tuhan tidak adil. Mari kita cek Bapak Saudara. Mana kita lebih susah daripada jemaat Makedonia? Jemaat Makedonia sangat miskin. Tapi lihat, gairah mereka, respon mereka, tindakan mereka, itu melebihi daripada hamba-hamba Tuhan yang mampu. Kenapa dikata begini? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus.
Mungkin Paulus sudah kategorikan, kalian nggak perlu lah ikut. Tapi mereka berkata, Paulus, udahlah kami ikutlah di situ. Janganlah tinggalkan kami mau ikut ambil bagian. Aku maulah. Kenapa? Mereka sadar ada roh Allah di dalam diri mereka. Ada roh kudus di dalam diri mereka. Ada roh Tuhan di dalam diri mereka. Sesungguhnya mereka tidak mampu. Kita lihat secara finansial, secara jasmani, secara materi takkan mungkin mampu. Kenapa? Sangat miskin. Atau dalam bahasa Batak, napogos jong. Udah napogos jong lagi gitu ya. Apalagi mau diandalkan. Tapi lihat Bapak Ibu, mereka tidak kendor. Tuhan izinkan ini terjadi apa? Agar kita sebagai, mungkin saya ini kita merasa aku ini kerdil, aku ini gak apa-apa, aku ini gak tahu apa-apa, aku gak bisa seperti Bapak itu. Ya janganlah kau seperti saya. Karena Tuhan tadikan saya jadi saya gitu. Jadilah seperti dirimu. Tapi nyatakanlah, ikrarkanlah bahwa ada roh Allah dalam dirimu, bahwa ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Bahwa pekerjaan yang besar ini tidak bisa hanya sebatas kami saja Bapak Ibu. Kita harus bekerja sama, bahkan Bapak Ibu harus menjadi berkat di luar. Lihat ayat selanjutnya, 5. Ayat 5, ini lebih dahsyat lagi nih. Ini sebenarnya rahasianya. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Artinya apa? Pengorbanan mereka itu enggak terhitung. Karena sudah banyak. Kalau dikatakan mereka memberi 10 karung, ya kan? Masih bisa dihitung. Tapi kan lebih banyak daripada kami. Artinya perbuatan daripada jemaat Makedonia ini lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Paulus. Rahasianya di mana? Ini yang pertama. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah persembahan. Dan lihat ini, mereka memberi diri mereka, apa dikatakan? Pertama-tama kepada Allah. Mereka sadar kami ini adalah milik Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang berhutang. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Ketika mereka menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan, apa yang terjadi? Mereka menyerahkan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan surga. Dan perhatikan selanjutnya. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mari tangkap spirit ini Bapak Ibu. Bukan secara kebetulan kita ada di Medan Utara ini. Saya mau sampaikan. Bahkan lawan kita saat ini bukan tanggung-tanggung. Kenapa? Bapak Ibu pelajari sejarah. Bahkan maaf nih, saya buka ini berani karena saya harus sampaikan ini. Kenapa Tuhan menempatkan kita di Medan Labuhan ini? Pertama saya bingung. Kenapa Bapak Ibu? Asal pelayanan kita itu dari Marelan. Tapi ketika kita dua keliling, Tuhan berbicara kepada hambanya yang sudah dipanggil Tuhan. Tuhan berbicara dengan jelas, gereja harus dibangun di simpang kantor. Yang pertama pada saat itu, yang gak terima saya. Karena saya berpikir seperti ini, dan pelayanan logis-logis. Walaupun saya sudah pernah mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita berpikir secara logis gitu. Tapi itulah Tuhan itu luar biasa sama kita agar kita pelan-pelan, step by step dibawa. Saya bilang sama almarhum Ibu Ruth, Bu, gimana sih Bu dapat penglihatan, dapat apa suara Tuhan? Kita udah capek-capek melayani di Marelan. Kok Tuhan suruh kita buka gereja di simpang kantor? Saya pertama. Karena apa? Maaf nih, kami berdarah-darah. Dari komplek Uka Terjun, pindah ke Pasar 10. Dari Pasar 10 pindah ke, komplek Philadelphia Indah. Disitulah kita buka pos PI. Tiba-tiba kedua keliling, Tuhan suruh. Di sini gereja. Terbukti enggak? Perkataannya Bapak Ibu. Terbukti. Sudah berjalan. Dari sana. Sudah cari tempat, cari apa. Singkat cerita ada di sana tanah. Gak jadi. Tiba-tiba Tuhan tunjuk tempat ini. Kenapa? Kalau di sana Bapak Ibu, ternyata perbatasan. Itu perbatasan antara Kelurahan Martubung dengan Pekan Labuhan. Baru saya mengerti, apa sih maksudnya Tuhan tempatkan kami di sini. Kan begitu. Tiba saya googling. Saya search di googling. Oh, pernah nggak mendengar kata Medan Labuhan? Ternyata pelabuhan yang pertama itu bukan di Belawa, tapi di sini, daerah ini. Bahkan tadi saya sampaikan itu pas dekat rumahnya Ibu Bakara, Ibu Rosida Bakara, koordinator doa kita. Baru saya ngerti, baru
Waktu itu memang ada di sini Natal STM. Mereka berkata, Pak Pendeta, dulu ini orang Kristen semua di sini. Hah? Oh gitu ya? Baru, iya Tuhan. Makanya Tuhan itu mau berbicara Bapak Ibu enggak salah. Seringkali kita baru, iya Tuhan kenapa? Pertama Bapak Ibu ketika ditempatkan saya ikut ambil bagian dalam pelayanan misi. Saya enggak suka. Karena apa? Tahun 94 sampai tahun 99 lah ya. Saya sudah tinggal di Sungai Mati ini. Tapi kalau Tuhan yang suruh, enggak bisa kita nolak. Baru, oh iya Tuhan, baru saya ngerti. Siapa yang mendirikan pelabuhan Bapak Ibu tahun 1000 berapa itu? Nanti sambil Bapak Ibu googling. Siapa orang Belanda? Ya simpel. Misi orang Belanda bukan hanya menjajah tapi memberitakan. Jending dari HKBP dari mana? Ya dari Jerman sampai Belanda. Oh baru saya ngerti. Saya telusuri. Ketika kita udah keliling saya doakan. Nah, memang di sini ada kerajaan yang dibentuk. Kenapa saya bawa ini? Agar kita jangan lupa sejarah. Agar kita tidak boleh. Baru saya ngerti, iya Tuhan. Ya nggak bisa kita lupakan sejarah daripada Musa, sejarah daripada Abraham. Makanya kita ketika berdoa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu dia baru, iya Tuhan. Makanya jujur secara manusia, begitu saya melihat pelayanan, begitu mendengar orang, bahkan kata-kata miring, saya stres. Tapi begitu mendengar visi Tuhan, tuntunan Tuhan, saya bergairah. Apapun kata orang. Kalau Tuhan sudah stop berkata sama saya, baru saya. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan lihat mereka. Ayat selanjutnya. Dikata begini, mereka memberikan lebih. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Dari sini kita bisa melihat, Paulus dan Titus dengan jemaat di Makedonia itu harus bekerja sama. Dari sini kita belajar kenapa kita lompat ayat yang ke-13 ya. Tadi 13. Agar terjadi keseimbangan. Sehingga orang yang kaya berkata, oh karena aku ini. Orang yang miskin berkata, enggak aku paling hina. Tidak Bapak Ibu. Ayat 13 sebenarnya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Tetapi apa dikatakan? Supaya ada keseimbangan. Makanya gereja kita atau orang percaya seringkali diumpamakan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Ya saya bahas berapa itu? Menanti-nantikan Tuhan. Raja Wali tidak akan pernah naik terbang tinggi kalau sayapnya tidak seimbang. Kalau hanya dia punya satu sayap dia akan jatuh bahkan sampai ke mungkin mati. Nah, itu dia Bapak Saudara. Hari ini saya berdoa di momen daripada kegerakan daripada Roh Kudus ini. Sadari. Mungkin berkata, aku Pak nggak bisa karena pekerjaan. Gak masalah. Jadilah menjadi pembawa berkat di dalam pekerjaanmu. Jadilah membawa berita kabar baik. Engkau melayani, sadari bukan untuk manusia, tapi semata-mata untuk Tuhan. Baca dalam Kolose. Atau kita baca ayat terakhir, karena jam 12.15 harus kita akhiri. Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 33 firman Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua apa? Ayat sebelumnya. Itu kan tentang kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan makanan, akan pakaian, akan sandang. Ya kebutuhan kita secara jasmani lah. Tapi Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah. Tegakkanlah nilai-nilai kerajaan Allah di dalam pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, hidupmu. Sehingga orang melihat, wow ini luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, inspirasi dari lagu itu? Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Orang akan sadar, oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Karena dia adalah Allah yang kekal. Dan saya percaya pada saat mereka mendengar lagu itu, mereka akan dijamah Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Untuk itu, apa yang menjadi penghalang Bapak, Ibu dan saya? Sehingga mungkin selama ini kita seakan-akan mengotak-otakkan bahwa pelayanan itu harus di gereja. Tidak Bapak Ibu. Mari tegakkan nilai-nilai kebenaran di dalam pekerjaan kita, usaha kita.
rumah tangga kita. Sehingga orang lihat, wow, benarlah ini. Mereka ini orang-orang utusan Tuhan yang dipenuhi roh Tuhan. Itu terpenting Bapak. Tadi kita sudah naikkan pujian ya. Dengan semangat ampali. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sadarilah bahwa saudara dan saya begitu spesial di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat engkau miskin kaya, tidak. Di mata Tuhan engkau adalah biji matanya. Tuhan gak membeda-bedakan Bapak Ibu. Tuhan mau rohnya yang dicurahkannya, roh yang dikirimkannya. Itu boleh bermitra dengan kita. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita berdoa Bapak Ibu. Masih ada waktu. Mungkin Bapak Ibu selama ini engkau mau melayani tapi enggan, sungkan bahkan. Aduh, bagaimana pertimbangan-pertimbangan. Tapi lihat, lebih miskin mana jemaat Makedonia daripada kita. Lebih susah mana jemaat Makedonia daripada kita. Mereka sudah di situ semuanya. Seperti yang saya katakan tadi. Mereka sudah istilah orang Batak napogos jong. Paulus melihat itu, gak ada yang diharapkan dari. Tapi lihat, mata rohani Paulus tercelik, terbelalak. Kenapa? Di situ dia sadar Tuhan bisa pakai siapapun. Mari hari ini ambil keputusan itu. Kalau kau rindu mungkin mau melayani Tuhan, engkau mau ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di Medan Utara ini, sehingga orang akan mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Oleh karena kehidupan kita, oleh karena pribadi kita. Bahkan mungkin engkau selama ini bermain-main dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, seakan engkau berkata, gak berguna aku di sini. Sadarilah bahwa di dalam dirimu ada roh Allah. Di dalam dirimu ada DNA Allah. DNA ilahi. Artinya Tuhan sanggup memakai siapapun. Karena dia rindu melalui saudara dan saya. Namanya dipermuliakan. Dia rindu melalui saudara dan saya. Orang mengenal kebenaran. Hari ini sebelum kita tutup dengan doa, mari kita cek kehidupan kita. Sudah sejauh mana, seberapa lama kita mengenal Tuhan. Tapi tidak ada terobosan itu. Tidak ada, bahkan kita seringkali mengeluh. Kita meragukan Tuhan. Karena kita lebih melihat persoalan kita, melihat pergumulan kita daripada Tuhan yang dahsyat yang di depan kita. Mari kita cek kehidupan kita. Mari sembah Tuhan sejenak. Masih ada waktu. Kita akan akhiri jam 12:15. Ripikia nama sandu. Nama sandi. Haleluya. Bahkan kita mungkin cenderung bermain-main dengan Tuhan. Kita sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan, tapi kita menyepelekan pelayanan. Padahal firman Tuhan berkata, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita sadar bahwa Tuhan pakai kita, Tuhan panggil kita. Bangku-bangku yang kosong masih begitu banyak di ibadah kedua ini. Ayo ambil waktu sejenak berdoa. Mungkin kita gak pandai untuk berbicara, gak pandai berkhotbah, gak pandai berkata-kata. Tapi saya percaya kalau kita sadar ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan dituntun untuk berdoa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8:26, sesungguhnya kita tidak tahu sebenarnya berdoa, tapi Roh Allah lah yang menuntun kita, mengajar kita untuk kita berdoa. Mari doakan tentang kamu, doakan teman-temanmu yang mungkin menurut engkau saat ini sedang dalam persimpangan. Engkau merasakan mungkin dia sudah menyimpang dari kebenaran, mungkin dia sudah ada di dalam persimpangan itu, tapi engkau tidak ada daya. Doakan, bahkan doakan. Mari kita berdoa. Jemaat yang anak ibadah kedua ini kurang lebih 30 orang. Kita doakan bulan depan jadi 60 orang. Kenapa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar? Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, menjawab doa-doa kita. Ripikiana masa
Mari ambil keputusan itu siang hari ini juga. Birala bala 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 bala. Birala bala 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 bala. Yesus, Tuhan Yesus, urapi kami siang ini Tuhan. Penuhi kami seperti Kau mengurapi jemaat Makedonia Tuhan dengan kemurahan hati. Oh, rala bala 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 bala. Siapa baba 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 baba. Mari lawat kami Tuhan, urapi kami Tuhan, seperti Tuhan mengurapi jemaat Makedonia. Tidak ada alasan untuk kami berdalih, karena Tuhan sudah menebus kami. Tuhan sudah membayar dosa pelanggaran kami. Kami mau mempermuliakan Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Oh, bala 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 bala. Yes, ambil keputusan. Ambil keputusan. Hira baba baba. Baba. Bersyukurlah ada di gereja ini yang berjalan dengan tuntunan visi. Bersyukur ada di bangsa ini, karena bangsa kita akan dipakai Tuhan untuk menyalakan kemuliaannya sebelum Dia datang yang kedua kalinya. Yes, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, taruhkan beban itu atas hidup kami. Oh, agar kami mengerti isi hati-Mu ya Tuhan, agar kami sadar bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kami, tapi Tuhan yang bekerja dalam kami. Kita Yes Lord, we thank you Lord. We thank you Holy Spirit God. We praise you Lord. Almighty God. We lift you my head. Yes, berdoa. Mari sembah Tuhan sejenak sebelum kita akhir. Izinkan roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Tuhan mau rohnya bukan hanya berdiam dalam diri kita, tapi Tuhan mau rohnya bekerja atas hidup kita. Oh, rabatakara lama-lama. Mari sama-sama kita bertobat, sadari ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Minta Roh Kudus yang menuntun kita, mengurapi kita, ajar kami Tuhan, bimbing kami Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama
bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat tangan, kami buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Lagi kami buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah roh kudus-Mu membakar setiap roh kami. Sehingga api itu terus menyala Tuhan. Untuk kami boleh memberitakan kabar baik Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba Bapak Gembala kami yang sudah membagikan firman Tuhan. Tempat ini biarlah pengurapan-Mu, hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Baik kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta tambahan. Sambil mendengarkan warta tambahan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu. Ada beberapa warta tambahan untuk minggu ini. Yang pertama, ibadah raya minggu depan kita tetap 2 kali ibadah. Yaitu ibadah pertama dimulai pukul 9 dan ibadah yang kedua dimulai pukul 10.45. Dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan ibadah FA berjalan sebagaimana biasa di tempat yang telah ditentukan oleh kelompok FA masing-masing. Kami tetap menghimbau jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan FA, kami harapkan dapat bergabung dengan kelompok FA yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu Saudara. Ibadah pemuda juga diadakan di gereja ini setiap hari Sabtu yang dimulai pukul 19.30 malam. Oleh karena itu kami juga mengajak untuk anak-anak muda dapat bergabung di dalam ibadah pemuda tersebut. Ibadah doa terobosan juga diadakan di gereja ini setiap hari Rabu yang dimulai pukul 8 malam. Ibadah doa terobosan ini terbuka juga untuk jemaat dan kami harapkan juga untuk semua pengerja untuk dapat hadir. Ibadah sekolah minggu juga sudah berlangsung sebagaimana biasa, 2 kali ibadah sesuai dengan ibadah raya. Kami tetap mengingatkan bagi Bapak Ibu mengenai rencana pembelian gedung GBI Simpang Kantor. Jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang terbeban ikut ambil bagian di dalam pembelian gedung dalam bentuk benih iman ataupun dalam bentuk cash dapat menghubungi diakon-diakonis yang ada di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah komitmen di dalam benih iman dapat juga menghubungi Ibu Bendahara dalam hal untuk pencicilannya. Dan sebagai percepatan pembelian gedung GBI Simpang Kantor kita juga ada itu kotak G5000 di bawah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban dapat memasukkan ke dalam kotak G5000 dalam hal percepatan pembelian gedung GBI Simpang Kantor. Dan perlu kami sampaikan, kotak G5000 minggu keempat jumlahnya Rp200.000. Dan yang terakhir, Departemen Musik GBI Simpang Kantor akan mengadakan program pelatihan bagi anak-anak muda yang rindu ambil bagian dalam pelayanan di bidang musik di GBI Simpang Kantor, baik itu WL, singer, maupun musik yang lain-lain. Jadi kami harapkan bagi anak-anak kami yang ada di tempat ini yang rindu melayani dan rindu dalam ambil bagian dalam pelayanan di GBI Simpang Kantor di bidang musik, dapat nanti menghubungi ketua pemuda yang ada di tempat ini itu Andi Silaban ataupun bisa juga langsung ke Departemen Musik.
Demikianlah warta tambahan, Tuhan Yesus memberkati. Akhir ibadah kita hari ini Bapak Ibu, saudara kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan akhiri doa berkat. Yuk, mari kita akhiri dengan doa berkat Bapak Ibu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau siang hari Engkau melawat kami, mengurapi kami, bahkan kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau berkenan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, apapun menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka. Ya Tuhan berkenan membuat berhasil dan beruntung. Tuhan sebentar mereka akan meninggalkan tempat ini. Mari Tuhan Engkau berkenan menyertai mereka, tibakan mereka penuh dengan damai sejahtera berjumpa dengan keluarga. Sebelum kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, kami siap menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu arahkan hati ke surga, angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat daripada Bapak kita siang hari ini. Pulanglah, walau berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, itu yang menyertai kehidupan kita. Mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan kembali kita bermain. Mari kita berkati percaya, bersama-sama dengan kita katakan, amin. Shalom Bapak Saudara, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.